10. Masuk ke dalam kamar, Dion terlihat pusing dengan memijat pelipis Nulamya berulang kali. Apa yang baru saja dilihat oleh matanya, terus terbayang-bayang di kepala. Sudah bertahun-tahun tidak melihat bagian tubuh mantan istrinya yang dulu selalu membuatnya kehilangan akal sehat hingga tidak bisa menahan diri. Semakin lama dipikirkan, membuat kepala atas bawah terasa semakin berdenyut. Kalau hanya kepala atas mungkin masih bisa dikendalikan, tapi sulit untuk mengendalikan kepala bawah. Dion bergegas masuk ke dalam kamar mandi. Berdiri di depan wastafel dan mencuci wajahnya berkali-kali, berharap bayangan menggoda itu hilang dari kepalanya. Kenangan memang sulit untuk dilupakan meski hati telah tergores. Rasa sakit tak mampu menghilangkan kenangan. Selama bertahun-tahun tersiksa dengan semua kenangan yang pernah ada di antara dia dan Kayla selama menjalani hubungan dan mengarungi bahtera rumah tangga meski berjalan sangat singkat. Memang benar, hal yang paling sulit dilakukan adalah melupakan kenangan indah yang sudah terpatri dalam hati. Meski hati tak lagi mencintai, Dion kembali berbaring di samping Leo dengan posisi berhadapan. Tangannya menyentuh wajah tampan Leo yang sangat mirip dengannya meski bibirnya mengikuti bentuk bibir Kayla. Hadirnya Leo tak hanya mengubah seluruh hidupnya, tapi juga membuka luka yang selama ini dipendam. Luka yang sulit untuk diungkapkan, karena tidak ada kata yang mampu menggambarkan seberapa besar luka yang dia rasakan. Bertahun-tahun mengira bahwa Leo telah tiada sejak dalam kandungan. Rasa sakit saat kehilangan Leo bahkan begitu memilukan. Lalu, tiba-tiba Kayla memilih pergi meninggalkannya. Membawa rahasia besar darinya sampai akhirnya rahasia itu dibuka sendiri oleh Kayla dengan membawa Leo ke hadapannya. Kayla wanita terbaik yang pernah Dion temui, tapi dia juga satu-satunya wanita yang tega menghancurkan hidup dan impiannya. Di saat jatuh dan tidak memiliki apapun lagi, Kayla justru meninggalkannya. Memilih hidup dengan laki-laki yang bisa memberikan uang untuk pengobatan sang papa. Dia bukan melarang Kayla untuk menyelamatkan hidup sang papa. Tapi seharusnya ada cara lain yang bisa dia lakukan tanpa harus mengorbankan keluarga, memisahkan seorang putra dengan papanya. Andai saja Kayla mau berkata jujur tentang masalah yang sedang dia hadapi, pasti tidak akan seperti ini akhirnya. Dion tersenyum kecut. Mungkin memang sudah jalannya seperti ini. Takdir tidak menginginkan mereka tetap bersama saat itu. Bangun lebih awal, Kayla langsung beranjak ke dapur untuk membuat sarapan. Setidaknya sebelum pulang ke rumah Celina, dia dan anak-anak sudah makan. Jadi setelah itu dia bisa bersiap ke kantor tanpa hambatan. Tidak sulit menemukan bahan makanan di dapur Dion. Laki-laki itu memang sering memasak sejak dulu. Bahkan saat pertama kali mengetahui Kayla hamil, Dion lebih sering turun ke dapur dan membuat makan sehat untuknya. Masa-masa itu terlalu indah, sayang untuk dilupakan. Saat memilih pergi dari kehidupan Dion dan hidup dengan laki-laki lain, dia selalu mengingat kenangan bersama Dion. Kehidupannya yang begitu menyedihkan dan menyakitkan, mungkin sebagai balasan karena telah meninggalkan laki-laki sebaik Dion. Suara deheman Dion membuat Kayla menoleh. Dia tersenyum tipis tapi ditanggapi datar oleh Dion. Laki-laki itu terlihat cuek dengan keberadaan Kayla di dapur yang tengah sibuk memasak. Dia mengambil gelas dan memenuhinya dengan air hangat. "Mau aku bikinkan teh?" tawar Kayla tulus. "Tidak," Dion menjawab cepat, setelah itu meneguk air sampai habis. Kayla hanya bisa tersenyum tipis. Dia tidak pernah marah sedikitpun pada Dion setiap kali Dion bersikap dingin dan ketus padanya. Kayla sadar, dia telah menorehkan luka yang dalam di hati Dion. Sudah sewajarnya Dion bersikap seperti itu padanya. Kayla bahkan merasa beruntung karena Dion mau menerima kehadirannya. Kalau saja Dion bersikap kejam, mungkin sejak awal kemunculan Leo, Dion akan mengambil hak asuh Leo dari tangan Kayla. "Apa Leo belum bangun?" Kayla kembali bersuara. Tidak peduli meski akan ditanggapi dingin oleh Dion. Setidaknya Kayla harus bersikap baik pada ayah kandung putranya. "Sudah." Dion meletakkan gelas di wastafel dan beranjak pergi. "Apa kita perlu bicara lagi, Di?" tanya Kayla. Dion menghentikan langkah. Setelah itu berbalik badan untuk menatap Kayla. "Apa yang perlu dibicarakan?" Dion balik bertanya. Sorot matanya begitu dingin. "Berkali-kali aku meminta maaf dan kamu selalu bilang memaafkanku, tapi aku merasa belum mendapatkan maaf dari kamu." Wajah Kayla mulai sendu. Dengan sikap Dion yang seperti itu,
Kayla jadi dihantui rasa bersalah setiap hari karena merasa Dion belum memaafkannya. Kayla sadar, apa yang telah dia perbuat pada Dion sangat keterlaluan. Tapi Kayla membutuhkan permintaan maaf dari Dion dan berharap Dion bisa bersikap wajar padanya. Tidak melulu bersikap dingin dan ketus, hal itu membuat Kayla merasa terbebani. Sangat berat membesarkan dan mengurus Leo bersama, sama jika sikap Dion membuat Kayla tidak nyaman. Lalu apa yang kamu inginkan? Tanya Dion datar. Aku tidak bisa seperti ini Di, sikap kamu terlalu menyiksa. Aku benar-benar merasa terbebani. Keluh Kayla dengan mengungkapkan apa yang dia rasakan selama ini. Padahal aku ingin kita fokus mengurus dan membesarkan Leo bersama-sama, tanpa harus mengingat hal buruk di masa lalu. Kayla berharap Dion bisa membuang sedikit egonya demi Leo. Mencoba untuk membuka lembaran baru sebagai kedua orang tua Leo meski tak harus bersatu kembali. Dan kamu juga harus ingat, siapa yang membuat hal buruk itu terjadi. Ucap Dion. Tatapan matanya masih menyisakan kekecewaan yang mendalam. Dion belum bisa melupakan hal buruk yang terjadi dalam hidupnya. Terlalu menyedihkan dirinya kala itu. Merasa tidak berguna sebagai laki-laki setelah semua yang dia miliki lenyap dalam sekejap. Membuatnya harus melihat derita selama bertahun-tahun karena ditinggalkan begitu saja oleh Kayla. Aku tidak akan pernah lupa Di. Setiap hari, setiap waktu, bahkan setiap detik, aku selalu mengingat kesalahanku. Mata Kayla berkaca-kaca. Dia mengatakan apa yang sebenarnya. Hidupnya benar-benar tidak tenang selama Dion masih bersikap seperti itu padanya. Aku telah menuai apa yang aku tanam. Ada harga yang harus dibayar dengan penderitaan karena sudah meninggalkan laki-laki sebaik kamu. Kayla mengusap butiran bening dari sudut matanya. Hatinya sakit jika harus mengingat penderitaan yang dialami karena lebih memilih hidup dengan laki-laki lain. Laki-laki yang membuat Kayla pernah menginginkan kematiannya sendiri karena tidak sanggup lagi menerima perlakuan buruk darinya. Dion hanya diam, bibirnya terkunci rapat. Kedua manik matanya tak beralih sedikit pun dari wajah Kayla. Dia terlihat menunggu apa yang akan diucapkan oleh Kayla selanjutnya. Aku kembali karena ingin menebus semua dosa dan kesalahanku pada kamu Di. Tapi yang aku rasakan justru semakin tersiksa. Mungkin tidak seharusnya kami kembali secepat ini. Kayla merasa serba salah. Usaha untuk menebus kesalahan dan mengembalikan kebahagiaan Dion dengan membawakan Leo ke hadapannya, ternyata tidak seindah dan semudah yang Kayla bayangkan. Kalau kamu memang belum siap melihat wajah wanita yang pernah menyakiti kamu, bilang saja. Wanita itu akan pergi, dia akan kembali saat kamu sudah siap memaafkannya. Kayla mengukir senyum tipis yang menyayat hati. Dia beranjak pergi dari dapur, pergi ke kamar untuk membangunkan Nora lebih dulu. Sementara itu, Dion masih mematung di tempat setelah mendengarkan keluh kesah dan harapan Kayla. Semua itu terdengar mudah diucapkan karena tidak pernah mengalaminya secara langsung. Bersambung. 11. Cium tangan dulu sama papa. Kayla mendorong pelan bahu Leo agar mendekat pada Dion dan mencium tangannya sebelum pulang ke rumah. Nora juga, cium tangan dulu sama Uncele. Kayla juga melakukan hal yang sama pada Nora. Mereka pamit pulang pada Dion setelah sarapan bersama. Sarapan yang cukup riuh karena obrolan Nora dan Leo, sedangkan Dion dan Kayla justru saling diam sejak pembahasan di dapur sebelum sarapan. Leo pulang dulu papa, kata Leo sembari mencium punggung tangan Dion. Senyum di bibir Dion mengembang. Semalam tidur berdua bersama putranya tentu membuatnya bahagia. Jangan nakal anak papa, Dion mencium kening Leo. Iya papa, Leo menurut. Nora juga pulang Uncele, baik. Setelah mencium tangan Dion, Nora mengajak Leo keluar dari apartemen dengan menggandeng tangannya. Ayo Kak Leo, ajak Nora. Leo memasang wajah datar, tapi dia menuruti keinginan Nora karena tidak mau mendengarkan nasihat dari mama dan papanya lagi. Kami pulang, maaf sudah merepotkan, ucap Kayla dengan menundukkan pandangan. Sejak terjadi obrolan di dapur, Kayla memang sengaja menghindari kontak mata dengan Dion. Takut kecewa melihat tatapan mata Dion. Yakin tidak perlu diantar? Tanya Dion. Sudah ketiga kalinya Dion menanyakan hal itu. Kayla mengangguk yakin. Terima kasih, taksinya sudah menunggu di bawah. Permisi, Kayla bergegas keluar, menyusul Nora dan Leo yang sudah menunggu di luar. Dion berdiri di pintu, menatap kepergian mereka dalam diam. Perasaannya tidak menentu,
bahagia dan kecewa menjadi satu. Sulit untuk melupakan hal buruk yang terjadi di masa lalu, yang dulu sempat membuat Dion merasa enggan melanjutkan hidupnya. Begitu sampai di rumah, Kayla langsung menitipkan Leo dan Nora pada babysitter mereka. Dia bergegas ke kamar untuk mandi dan bersiap ke kantor. Sejujurnya tidak nyaman bekerja dengan Dion, apalagi harus satu ruangan dengannya. Kayla tidak pernah berpikir akan seperti ini jadinya. Dia pikir, Dion bisa berdamai dengan keadaan. Berusaha untuk bersikap normal layaknya bersikap kepada orang yang baru dia kenal. Tapi ternyata Dion tetap menganggapnya sebagai mantan istri yang dulu pernah meninggalkannya dalam keadaan terpuruk. Kayla tidak pernah keberatan kalau Dion membencinya, namun dia ingin Dion bisa bersikap profesional. Entah saat di kantor sebagai atasan dan bawahan, dan ketika berada di luar sebagai orang tua Leo. Kayla pamit berangkat pada Leo dan Nora. Dia buru-buru keluar karena taksi yang dia pesan sudah menunggu 10 menit yang lalu. Sebenarnya bisa saja Kayla minta diantar oleh supir Celina, bahkan Celina sendiri yang menyuruh Kayla agar diantar oleh supir saat akan keluar rumah, ataupun ke kantor. Tapi Kayla tidak enak hati jika memakai fasilitas itu untuk urusan pribadinya, kecuali dalam keadaan mendadak seperti kemarin malam saat Leo dan Nora ingin menginap di apartemen Dion. Keluar dari gerbang yang menjulang tinggi, Kayla celingukan mencari taksi online yang dia pesan. Di depan rumah, tidak ada jenis mobil yang sesuai dengan aplikasi. Bahkan tidak ada mobil lain yang terparkir di depan rumah kecuali mobil mewah berwarna hitam. Kayla tidak yakin kalau itu adalah taksi online yang dia pesan. Mengambil ponsel dalam tasnya, Kayla bermaksud menghubungi taksi online itu untuk menanyakan keberadaannya. Dia takut supir taksi itu berhenti di rumah yang salah. Baru sempat membuka aplikasi, tiba-tiba mobil mewah itu bergerak mendekat dan berhenti tepat di depan Kayla. Kayla menatap mobil itu dengan dahi berkerut. Tak berselang lama, pintu mobil terbuka. Kayla sedikit terkejut melihat seseorang yang keluar dari dalam mobil itu. "Pak Arkan," seru Kayla. Terkejut sekaligus bingung karena Arkan datang ke rumah Celina, sedangkan Arkan tahu kalau Vano dan Celina masih berada di Singapura. Arkan mengulas senyum tipis, senyum yang menyiratkan kekaguman dan rasa tertarik pada lawan jenis. Arkan seolah tidak peduli dengan status janda anak satu yang disandang oleh Kayla. "Nyari mobil A** lah ya?" tanya Arkan. Kayla mengangguk cepat. "Iya, Pak." Arkan melihatnya. "Di mana mobil itu?" Kayla kembali mengedarkan pandangan ke semua sisi jalan. "Sudah pergi 5 menit yang lalu," kata Arkan sembari melirik arloji di tangannya. "Pergi, tapi aku yang menyuruhnya pergi," ungkap Arkan tanpa rasa bersalah sedikitpun. Dia terlihat santai saja sedangkan Kayla sudah dibuat panik olehnya. Dia bisa telat kalau memesan taksi online lagi di jam kerja seperti ini. Apa? Pak Arkan menyuruhnya pergi." Kayla kebingungan menatap Arkan. "Aku jauh-jauh datang ke sini untuk mengantar kamu ke kantor, tapi ternyata sudah keduluan sama taksi online. Kalau aku tidak menyuruhnya pergi, sia-sia aku datang kemari." Arkan mengulas senyum teduh. "Ayo masuk," ujarnya sembari membukakan pintu untuk Kayla. Kayla bengong di tempat. Bukannya senang karena ada yang akan mengantarnya ke kantor, Kayla justru merasa terbebani. Dia takut Arkan akan terus datang setiap hari. Kayla tidak menutup mata, dia tahu Arkan sedikit tertarik padanya. Itulah yang membuat Kayla akan merasa terbebani karena dia tidak akan bisa memberikan harapan apapun pada Arkan. "Kamu bisa telat kalau tidak berangkat sekarang." Suara Arkan membuyarkan lamunan Kayla. Iya, Kayla bergegas masuk, dia tidak punya pilihan lain saat ini. Mungkin ke depan dia akan menolak kalau Arkan kembali datang menjemputnya. "Bagaimana kabar kamu dan Leo?" Arkan membuka obrolan setelah beberapa saat dia di dalam mobil. "Kami baik-baik saja." Pandangan Kayla lurus ke depan, dia enggan melirik ke arah Arkan karena sadar saat ini Arkan tengah melihatnya lewat kaca spion. "Syukurlah, aku baru tahu kamu bekerja di perusahaan itu." "Apa baru bekerja? 2 minggu yang lalu aku juga meeting dengan mereka, tapi tidak ada kamu." Arkan terlihat penasaran. Terlebih Kayla bekerja dengan mantan suaminya. "Iya, saya baru bekerja beberapa hari yang lalu." Pak Arkan tidak telat kalau mengantarkan saya. Kali ini Kayla melirik sekilas. Arkan tersenyum tipis dengan pandangan lurus ke jalanan. "Tidak masalah selagi Vano tidak ke kantor."
Sahut Arkan santai. Kayla hanya tersenyum kikuk, tidak tahu lagi harus bicara apa. Dia tidak terlalu pandai memulai obrolan dengan orang yang baru beberapa kali ditemui. Apa minggu depan kamu dan Leo ada acara? Tanya Arkan antusias. Aku tidak punya kesibukan di luar selain bekerja. Kalau Leo, setiap minggu akan menghabiskan waktu bersama papanya. Baiklah, mungkin aku harus meminta izin lebih dulu dengan papanya Leo. Timpal Arkan. Hah, Kayla bengong. Melihat wajah bengong Kayla yang polos, membuat Arkan terkekeh. Kamu seperti anak SMA, ujar Arkan. Kayla hanya tersenyum kaku. Kedua kembali terlibat obrolan ringan sampai akhirnya Arkan menghentikan mobil di depan kantor Kayla. Terima kasih banyak Pak, maaf merepotkan. Ucap Kayla sebelum keluar dari mobil. Tidak, justru aku senang bisa mengantar kamu. Lebih senang lagi kalau kamu tidak memanggilku, Pak, aku jadi merasa sangat tua. Arkan tersenyum tipis. Maaf, sekali lagi terima kasih. Kayla menundukkan kepalanya, setelah itu keluar dari mobil Arkan. Begitu menoleh ke samping, Kayla melihat mobil Dion di belakang mobil Arkan. Dion sedang menunggu mobil Arkan maju agar bisa masuk ke area kantor. Suara klakson yang berulang kali membuat Arkan bergegas melajukan mobilnya. Kayla juga bergegas pergi dari sana dan masuk ke dalam kantor. Bersambung. 12. Kayla berpapasan dengan Yo saat akan masuk ke dalam lift. Seperti biasa, Yo selalu tebar pesona. Lebih dulu menyapa dan menghampiri Kayla. Mengajak bicara seolah-olah sudah lama mengenalnya. Hingga di dalam lift sampai di lantai ruang kerja mereka, Yo masih saja mengajak Kayla bicara. Dan tiba-tiba mengajak Kayla makan bersama nanti siang. Maaf Yo, tapi kemarin kamu menolak makan siang bersamaku, kali ini tidak ada penolakan. Potong Jonathan cepat. Dia sedikit memaksa, enggan gagal lagi untuk makan berdua bersama wanita yang sedang menjadi incarannya saat ini. Kayla diam sejenak sebelum akhirnya menerima tawaran Yo untuk makan siang bersama. Selain merasa tidak enak, Kayla juga merasa kasihan melihat raut wajah dan tatapan mata Yo yang terkesan memohon. Baiklah, mendengar jawaban Kayla, Yo terlihat kegirangan. Persis seperti Abek yang baru saja diterima cintanya. Yes, serunya dengan senyum lebar. Kayla sampai menahan tawa melihat tingkah konyol Yo. Ya ampun Yo, Kayla geleng-geleng kepala. Sadar tingkahnya dianggap aneh oleh Kayla, Yo langsung menggaruk tengkuknya dan tersenyum kikuk. Silahkan masuk Nona Kayla. Yo membukakan pintu ruang kerja Kayla, mempersilahkan Kayla untuk masuk ke dalam. Tapi bukannya Kayla yang masuk, melainkan Dion yang tiba-tiba saja menyelonong masuk ke dalam ruangan. Melewati Yo dan Kayla tepat di tengah-tengah mereka berdua. Wajah datar dan tatapan matanya yang dingin, tertangkap oleh Yo dan Kayla. Keduanya saling pandang, merasa heran setelah melihat Dion yang melewati mereka begitu saja tanpa mengatakan apapun. Yo menggerakkan kedua alisnya, bertanya tentang sikap Dion menggunakan isyarat. Kayla langsung mengangkat kedua bahunya, dia juga tidak tahu kenapa Dion seperti itu. Meski sebenarnya Kayla meyakini sikap Dion yang seperti itu karena ada masalah pribadi dengannya, hanya saja Kayla tidak mungkin mengatakannya pada Yo. Aku masuk Yo, terima kasih. Kayla pamit masuk ke dalam ruangan, dia menutup pintu dengan perlahan. Sudut matanya sedikit mengintip ke meja kerja Dion, merasa bingung harus bersikap seperti apa setelah apa yang terjadi kemarin malam. Selamat pagi Pak, sapa Kayla lirih. Dia membungkuk sopan, namun tidak berani terang-terangan menatap ke arah Dion. Sahutan ketus Dion membuat Kayla menarik nafas dalam. Sedikit menyesal telah menyapa es balok. Bergegas duduk di meja kerjanya, Kayla memilih untuk sibuk dengan pekerjaannya ketimbang harus memperdulikan dan memusingkan sikap Dion yang sebenarnya mulai membuatnya jengah. Padahal dia sudah tulus meminta maaf, mengakui kesalahannya, ingin berdamai dengan keadaan agar bisa lebih baik lagi dalam mengurus dan membesarkan putra mereka, tapi sikap Dion tak kunjung memperlihatkan perubahan yang baik. Rasa kecewa dan benci seolah masih bersarang di hatinya hingga sulit untuk hidup berdampingan dengan masa lalu. Lebih dari 3 jam dilewatkan tanpa suara. Baik Dion maupun Kayla, keduanya sama sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Hanya saja, sesekali Kayla melirik ke arah Dion. Ternyata sulit untuk berusaha tidak memikirkan permasalahan yang ada di antara Dion. Kayla benar-benar ingin hidup tenang,
tidak masalah kalau memang harus selamanya menjadi sekretaris Dion asal memulai hubungan dari awal seperti orang yang baru pertama kali bertemu. Rasanya akan sangat tenang jika bekerja bersama tanpa ada rasa canggung dan bayang-bayang masa lalu. Suara ketukan pintu memecah keheningan setelah sekian lama. Pandangan Dion dan Kayla langsung tertuju ke arah pintu. "Masuk," seru Dion. Kayla masih menatap ke arah pintu, penasaran siapa yang datang. Beberapa menit lagi waktunya jam istirahat, Kayla jadi berpikir kalau Yo yang akan masuk ke ruangan mereka untuk mengajaknya makan siang. Heidi, seorang wanita masuk, berjalan cepat ke arah Dion setelah menutup pintu. Dia mengembangkan senyum lebar pada Dion. "Kamu sudah pulang?" tanya Dion. Dia terus menatapnya namun dengan tatapan datar. "Ya, pulang kemarin malam. Aku bawa sesuatu untukmu." Wanita itu menyodorkan paper bag kecil pada Dion. Paper bag dengan merek parfum ternama dari luar negeri. Kayla sangat hafal merek parfum itu, dulu Dion mengoleksi banyak jenis parfum dengan brand yang serupa. "Terima kasih," ucap Dion. Dia mengambil dan menyimpannya tanpa dilihat lebih dulu isi di dalamnya. "Bagaimana perkembangan proyek di sana?" Dion menatap serius. Wanita itu terlihat antusias mendapat pertanyaan dari Dion. "Semuanya berjalan lancar, itu sebabnya kami pulang lebih awal dari waktu yang ditentukan," jawabnya. Dion mengangguk. "Kalian sudah bekerja keras," ucapnya. "Tentu saja, bukankah itu harus?" serunya dengan tawa kecil. Dion mengulas senyum tipis. "Sudah jam istirahat ayo keluar. Sudah lama tidak makan siang denganmu," ajaknya penuh semangat. Tiba-tiba Dion mengarahkan pandangannya ke arah Kayla yang sejak tadi menatap ke arahnya. Membuang pandangan, Kayla pura-pura fokus pada pekerjaannya. Menganggap seolah tidak melihat dan mendengar apapun. "Kenapa wanita itu bertanya sembari menoleh, mengikuti arah tatapan mata Dion. "Ya ampun, ternyata ada orang lain di sini. Aku pikir kamu sendiri." Dia sedikit terkejut melihat Kayla. Setelah tahu mereka melihat ke arahnya, Kayla kembali menatap mereka dan melempar senyum pada wanita itu. "Dia sekretaris baru kamu tanyanya penasaran. Jawab Dion singkat. "Bisa aku tebak, pasti Jonathan yang memilihnya," gumam wanita itu pelan. Suaranya tidak bisa didengar oleh Kayla yang penasaran dengan obrolan mereka. Dion menatap dengan dahi berkerut, seakan meminta penjelasan dari ucapan wanita itu. "Bukankah Yo sangat suka dengan tipe wanita seperti itu? Terlihat polos," jelasnya lirih. Dion mengangkat acuh kedua bahunya. Entah karena tidak tahu atau tidak mau. Untuk kedua kalinya pintu ruangan diketuk. Mereka menatap ke arah pintu bersamaan. Kali ini Kayla yakin kalau Yo yang datang ke ruangannya. "Masuk," ujar Dion. Pintu terbuka, Yo langsung lebarkan senyum. "Wah, ada Putri Diana ternyata," serunya sembari menatap jengah ke arah wanita yang duduk di depan Dion. Nada bicara Yo bahkan terkesan menyindir meski menyebutnya dengan putri. "Jangan mulai Yo, aku sedang malas berdebat." Wanita itu menimpali dengan tatapan malas. "Tidak ada yang mengajak Putri Diana berdebat," sahut Yo. "Aku kesini karena ingin mengajak Putri Kayla makan siang." Jonathan berjalan mendekat ke meja kerja Kayla. "Sudah kuduga," ucap Diana dengan senyum smirk. Dia tahu seperti apa peringai Jonathan. Laki-laki yang selalu mengincar wanita cantik berwajah polos. "Apa katamu?" Yo menoleh ke arah Diana. "Tidak ada. Kalian berdua mau makan di mana?" "Bagaimana kalau makan berempat?" ujar Diana memberi usul. "Kamu mau kan tanya pada Dion. "Terserah kamu saja," sahut Dion. Dia terlihat acuh. "Makan berempat. Aku tidak mau." Yo menolak keras usul dari Diana. Dia sudah menunggu saat-saat makan berdua dengan Kayla. Tidak rela kalau harus ada orang lain yang ikut sekalipun mereka adalah teman dekatnya. "Kalian makan berdua saja, karena aku juga ingin makan berdua," jelas Jonathan cepat. "CKK, kau itu memang menyebalkan." Diana menatap kesal. "Apalagi dirimu," balas Yo. "Tidak ada yang makan di luar. Kita makan di sini. Aku akan pesan makan siang untuk kalian," seru Dion tegas. Nada bicaranya tidak terdengar untuk dibantah. Yo langsung menatap kesal ke arah Diana. Karena kegaduhan yang terjadi, Dion jadi membatalkan rencananya untuk makan berdua dengan Kayla. Mereka semua terlihat pasrah, tidak ada satupun yang membantah ucapan Dion.
Pada akhirnya mereka makan bersama di ruangan itu. Bersambung,